Tak ramah kau cakap pun tak ada bagus. Kamu mengata-ngatain saya sesat, kamu mengata-ngatain saya tai, tata kerama kamu itu bagus. Selamat pagi Pak Jagat, apa kabar? Baik, Neng, kalau air laut itu asin sendiri. Air laut asin sendiri. Iya. Kalau misalnya berdua kan pasangan, Pak. Enggak, Neng kan gini. Oh, Air laut itu berdua yang namanya jodoh. enggak, Pasti sendiri ya. enggak. Kata Neng, Agatha cantik kan itu asin sendiri, emang cantik. Ini Muji mujinya. sendiri. Iya kan? Mujinya berlebihan. Itu saya mimpi tuh. Salam Malam salam Pak Siroto. Lu mimpi cantik ini pasti. Ada ini enggak? Pasal Markus 5 ayat 27 ada enggak? Baca lah baca. Coba aja cari. Markus 5. Enggak, mau nanyain saya kan mimpi itu Markus 5 ayat 27 tentang apa itu ya? Enggak tahu saya. Coba bacain aja. Orang suruh nanyain. Suruh nanya. Loh, Anda Ya, kan mimpi. bilang Dalam mimpi, saya mimpi. mimpi apa? Markus 5 ayat 27. Mimpi ada enggak tulisan Markus 5 gitu. Mimpi tulisan gitu. Gimana maksudnya? Enggak, ada yang mimpi didatengin, tapi yang datangnya siapa suruh buka Markus 5 ayat 27. Saya nggak hafal kata saya, kan gitu. Siapa yang datengin Bapak? Samar-samar, cuman ada suara aja, suara. Ya, Gitu. mimpi itu kan bunga tidur. Mimpi itu adalah kejadian yang sudah terjadi itu terus-terusan berulang-ulang Tapi di dalam alam bawah sadar Anda sehingga terbawa mimpi. Nggak di Bible ada nggak tuh Markus 5 ayat 27? Apa tulisan Markus 5 ayat 7 ada? Ada. Coba bukain tentang apa itu? Coba googling aja lah, googling. Googling lah, Bapak. Ya nanti ini cuma aja kalau ada mau dibuka gitu, mau nyari tentang apa gitu. Kalau ada dibuka. Ya coba aja googling aja coba. Iya. Ntar aja habis ngobrolin. Nggak panjang saya menanya itu aja. Hah? Maksudnya? Markus berapa tadi? Markus 5 ayat 27 bukan 7, 27. Oh. Ini mimpi atau Bapak emang nanya? Maksudnya nanyain hasil dari mimpi. Ada enggak di Bible itu ayat Markus 5 ayat 27? Oke. Dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ini. Terus? Oh yang itu. Itu Markus 5 ayat 27. Oh, berarti ada ya. Berarti nggak, maksudnya nggak salah tuh. Dalam mimpi itu berarti ada itu. Ya. Ya cuman itu aja saya menanyanya. Nih yang sampai 28 ya dikatakan. Perempuan itu sudah mendengar tentang Yesus. Jadi dia mengikutinya dari belakang di tengah orang banyak dan menyentuh jubah Yesus. Karena pikirnya kalau aku menyentuh ujung jubahnya saja, aku pasti sembuh. Ini Pak. Jadi menyentuh jubahnya aja pasti sembuh gitu. Orang-orang yang dari mujizatnya itu kali ya. Bukan mujizatnya itu. Tapi ada seorang perempuan datang kepada Yesus karena Yesus ini kan sering bermujizat. Ada orang lumpuh disembuhkan. Ada orang buta yang tidak punya biji mata. Kan ada ya orang yang tidak punya biji mata itu dibuat mata. Maka dia bisa melihat ya. Jadi banyaklah mujizat-mujizat yang dia lakukan di antara bangsa Israel. Nah, ada seorang perempuan yang sudah mendengarkan berita ini, maka dia ini, wanita yang sakit ini, dia datang kepada Yesus dan berpikir, oleh sebab mujizat-mujizatnya itu, barangkali kalau aku menyentuh jubahnya,
Aku akan sembuh. Ternyata kalau kita baca ke bawah, seketika itu wanita itu menyentuh jubahnya Yesus, wanita itu sembuh yang pendarahan. Seperti itu. Iya. Ya, udah itu aja yang mau ditanyain. Cuman kalau Pak Jagat nih, Neng, senangnya sama perempuan yang jelek. Kalau yang cantik nggak mau. Tahu diri ya Pak ya? Nggak, maksudnya kalau yang jelek Gimana? kalau yang jelek mah nggak robah-robah, udah tuh aja jelek aja. Kalau yang cantik nih udah tuh mah jelek. Gitu ya. Oh, jadi Anda tuh berharap nanti biar nggak kaget waktu tuanya gitu. Iya, kalau misalkan perempuan jelek waktu mudanya sampai tua juga jelek aja. Kalau yang robah salah. nanti kan gitu. Salah. Orang jelek itu adalah orang yang nggak punya uang. Karena semua orang tua itu tambah cantik. Lihat tuh Krisdayanti, cantik dia tambah tua. Salah. Zaman sekarang ini gitu Pak Jagat. Cuman orang yang nggak punya duit yang jelek. Orang punya duit semuanya cantik. Itu deket-deket orang jelek. Tapi janganlah Bapak lebih seneng deket sama orang jelek. Lebih senengnya harusnya deket orang yang punya duit. Nah, karena dia bisa cantik. Iya, karena dia bisa cantik. Kalau orang cantik nggak punya duit, nanti dia tua bisa jelek. Tapi kalau orang jelek, ketika dia punya duit, dia bisa cantik sampai tua. Tuh, zaman sekarang kalau menurut di keyakinan Neng Agatha, orang yang benar itu seperti apa? Yang paling benar. Paling benar. Orang benar itu adalah Tuhan Yesus. Kalau menurut saya mah orang yang paling benar itu yang BAB di tengah jalan. Keinjak sama orang lain benar, ini berak di tengah jalan, berarti orang benar itu, Neng. Enggak, itu jokes. Ya udah ya. Justru ada orang yang di tengah jalan. Wah, parah ini orang. Ada juga yang bilang gitu. Enggak. Bener-bener ini orang. Iya. Berak tengah jalan berarti orang bener itu. Kan gitu. Enggak, itu jokes, Pak. Ya udah gitu aja, nanya itu aja ya. Tuhan memberkati Pak Jagat. Iya. Bener-bener parah. Kata si Kak Melicu. Oke. Pak si Roto nggak dari tadi masuknya. Ada yang lucu-lucu tadi Pak. Ada yang gemes-gemes, ada yang lucu-lucu, ada yang kocak-kocak. Pokoknya rame lah tadi. Ya gitulah. Jokes bapak nggak apa-apa. Pak Gumelar itu orangnya baik kok, dia teman aku Muslim, dia orangnya legowo orangnya. Halo pemuja. Halo. Ya, silakan Pak, mau bertanya. Ya, halo. Mau tanya keimanan di dalam Katolik. Apa benar pengakuan dosa itu melalui romo? Iya, betul. Kalau tidak melakukannya gimana itu? Ya tidak mengaku dosa. Maksudnya apakah dibenarkan atau tidak? Karena kita kan berdoa sudah diampuni dosanya. Hah? Gimana? Iya, maksudnya kita tidak melakukannya apakah benar apa tidak? Karena kita berdoa saja sudah diampuni dosanya. Gimana dalil yang mengatakan berdoa saja sudah diampuni? Ada dalil yang mengatakan seperti itu? Ada Yesus mengatakan seperti itu? Ya, kurang paham juga, makanya saya bertanya. Nah, jadi pengampunan dosa itu menurut Alkitab hanya dengan penumpahan darah, gitu ya. Segala sesuatu disucikan dengan penumpahan darah, ya. Iya.
Itu aja sih Kak. Oke, nih di Ibrani 9 ayat 22 dikatakan gini, hampir segala sesuatu disucikan menurut Taurat dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi orang kalau dia minta ampun tanpa melakukan kurban, itu nggak akan diampuni. Kita orang Kristen, kalau kita punya salah, kita hanya bisa diampuni melalui sakramen pengakuan dosa. Setelah itu baru Ekaristi atau perjamuan kudus. Betul. Berarti Sama kalau seperti, jadi ini sama seperti di perjanjian lama, itu tadi kan menurut Taurat. Sama seperti di zamannya para nabi, di zaman perjanjian lama. Kalau ada orang berdosa, dia akan menyerahkan kurban kepada imam, dan imam itu akan menyampaikan kurban itu kepada Tuhan dan mengatakan dosamu sudah diampuni. Sama seperti Nathan yang melakukan sakramen pengakuan dosa terhadap Daud. Daud mengakui dosanya kepada Nathan, dan Nathan mengatakan dosamu sudah diampuni, bukan aku yang mengampuni tapi Tuhan. Jadi ada pengantara, ada imam yang mengatakan bahwa dosanya sudah diampuni gitu. Jadi berarti tanpa kalau ada melakukan perjamuan kudus, dosanya diampunin gitu. Iya, karena memang perjamuan kudus itu adalah penghapus dosa. Makanya Nabi Yohanes mengatakan, inilah anak domba Allah yang datang menghapus dosa dunia. Yesus itu disebut domba Paskah Allah yang menghapus dosa dunia. Hanya darah dan tubuh Kristus yang bisa menghapus dosa. Makanya kita orang Kristen dalam sakramen perjamuan kudus, kita menerima darah dan tubuh Kristus sebagai penyuci dari diri kita yang berdosa ini. Pengampunan. Bentuk pengampunan itu hanya dari kurban. Tanpa kurban tidak ada pengampunan. Itu tadi dalilnya. Ibrani 7 ayat 22. Gitu. Jadi kalau kita hanya mengaku saja, dosa kita tidak diampuni. Hanya dengan melakukan kurban, ekaristi atau perjamuan kudus. Baru Jadi kita- mana yang pokok antara pengakuan itu sama perjamuan kudus? Keduanya. Keduanya. Setelah mengakui dosa kita, maka imam akan mendamaikan kita. Lalu menyerahkan kurban, itulah perjamuan kudus. Seperti itulah sakramen itu dilakukan. Makanya kenapa Yesus mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku yang diserahkan bagimu. Lakukan ini sebagai peringatan akan aku. Berarti lakukan ini sebagai kurban untuk kamu. Kan diserahkan kepadamu. Gitu. Iya. Ada lagi? Oke Kak, makasih Kak. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Oke. Ada lagi nih yang ngeyel. Senang tahu aku yang ngeyel-ngeyel gini. Aku isengin dia. Halo. Halo, kenapa kamu mengatakan saya tai? Padahal Tuhan Yesus menciptakan saya ini adalah manusia, bukan tai. Katanya pengikut Kristus, kok ngatain orang tai sih? Silakan mengasihi Huta Gaol. Halo. Ya, halo, selamat malam. Ya, selamat pagi. Malam. Terserah itu di negaramu. Emang kakak negara mana nih? Kenapa kamu katain saya tai? Saya ini diciptakan Tuhan Yesus itu manusia loh. Karena ajaran kakak sesat. Yang mana yang sesat? Kenapa kakak bilang Tuhan Yesus itu? Ini dalilnya. Ini dalilnya. Bukan saya yang bilang. Alkitab yang bilang. Emang kakak gereja mana? Loh, ini Alkitab. Kamu nggak punya Alkitab? Hah? Matius 21 ayat 11. Inilah Nabi Yesus. Yaitu Yesus dari negeri Nazaret di tanah Galilea. Loh, kok saya sesat? Ini Alkitab, kamu bilang sesat. Gak pernah baca Alkitab. Di mana dalil yang mengatakan Yesus bukan nabi seperti pernyataanmu? Mana? Tunjukkan dalilnya. Emang kakak sekolah agamanya di mana? Nggak usah ngomong sekolah agama.
dalam Alkitab? Kamu baca, punya Alkitab nggak? Kamu orang Kristen atau tidak? Kamu orang Kristen atau tidak? Saya tanya. Jangan-jangan kamu Janganlah, Muslim. tidak boleh begitu. Kamu orang Kristen atau tidak? Saya tanya. Punya Alkitab nggak? Buka Alkitabmu sekarang. Baca itu. Baca. Matius 21 ayat 11. Jangan dibaca. Atau kamu jadikan pajangan doang Alkitabmu. Berarti kamu bukan orang Kristen. Karena kamu tidak mengakui Yesus adalah Kristus. Kamu tidak mengakui Yesus adalah Nabi. Kamu antikris. Kamu bukan Kristen, kamu antikris. Oke? Bye. Enak banget. Dia bilang saya sesat, ngajarin sesat. Ini Alkitab yang bilang, gue yang sesat. Ya. Hanya antikris yang tidak mengakui Allah datang sebagai manusia. Hanya antikris yang tidak mengakui dia di situ adalah Allah, datang sebagai manusia. Jadi kalau ada orang yang tidak mengakui bahwa Allah itu datang sebagai manusia, menjadi nabi, rasul, imam, raja, guru, itu adalah antikris. Hati-hati. Ya, setahu saya semua gereja mengajarkan ini. Dia nggak tahu saya. Sepertinya dia bukan Kristen. Belajar bikin malu aja, Ciago. Alah. Lo Ada Kak, kenapa kau sama-samakan Protestan sama Mikana? Ada nggak Alkitabmu di rumah? Jangan kau samakan, dia saksi Jehovah, kami bukan saksi Jehovah. Kata siapa Mikana seksi Yehova? Dia Mikana saksi itu Jehovah. satu aliran sama kau. Itu kau yang satu aliran sama dia. Coba, kau punya Alkitab nggak? Kalau kau orang Kristen pasti punya Alkitab dong. Bukan soal masalah Alkitab atau percaya atau keyakinan. Kau nggak usah sok alim. Apa hubungannya dengan alim? Kalau ajaranmu beda sama semua orang, jangan kau Saya samakan. tanya, kamu Kristen tidak? Iya, Ada Alkitab di rumah? ada. Coba baca dulu. Aku tanya, Baca dulu Alkitab, Matius. Alkitab ada berapa? Baca dulu Matius tadi. Bukan. Ini sekarang Alkitab di mana ini sekarang? LA apa Baca dulu. Baca dulu LT3 Matius atau 21. LT4? Baca dulu Matius 21 ayat 11. Ayo. Iya, sekarang Alkitab mana? LT3, LT4 atau Banyak kali atau cerita. LTLI? Bikin malu kok Marga Hutagao. Kau bikin malu. Coba, punya Alkitab nggak? Masa kau bilang Yesus Apa? itu nabi? Loh, emang kenapa? Jauh kali pemikiranmu kayak gitu. Lu saya nggak Itu mikir. Nih, Kalau- kamu baca semua sendiri ya. Protestan itu sama. Kau sendiri yang lain. Ajaranmu sama ajaran kami beda. Jadi jangan kau sampai publik kayak gini. Mikana aja sampai tak bisa lagi kubuat, sampai tak mau lagi dia live gara-gara kayak gitu. Ini tambah kau lagi ajaran sesat. Jangan kau hasut semua umat Kristen untuk mengikuti ajaranmu. Sekarang menurut keyakinan percayanya masing-masing, bukan ini kau bilang Tuhan Yesus itu nabi, kau bilang ini. Mikana aja udah banyak komplain, tak berani lagi kayak gitu, tambah kau lagi. Satu aja muncungmu. Baca dulu nih. Baca dulu. Orang banyak itu menyebut inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Ini apa? Kamu nggak mau baca ini? Kamu udah jijik sekarang sama Alkitab. Kamu udah jijik sama Alkitab. Baca dong. Nih. Baca. Hah? Jangan nangis di pojokan. Baca. Gak usah kok kemana-mana. Baca tuh. Perlu gua gedein lagi. Oh. Nabi Yesus. Ini baru satu. Nanti saya tunjukin yang lain. Mau? Ikra. Ayo, baca. Buruan. Baca. Ini Alkitab ya. Nih.
Matius 21 ayat 11. Kamu ngata-ngatain saya loh dari tadi. Kamu kenapa nggak mau baca ini? Baca. Oh. Ayo baca. Kenapa kamu nggak mau baca? Baca dong. Kenapa kamu nggak mau baca? Buka aja mic-nya, buka. Dibuka mic-nya, buka mic-nya. Atau kamu kalau nggak percaya dengan kitab saya, kamu buka Alkitabmu. Tak perlu aku baca, aku pun ada. Yang perlunya dibinasakan itu oknum seperti kau. Kenapa kamu mau membinasakan saya? Alasannya apa? Karena kau menghasut keyakinan orang. Loh, itu tertulis kok di Alkitab, menghasut. Tak tertulis pun itu tidak boleh. Kamu buka di Alkitab kamu. Sekarang buktiin. Buka aja Alkitabmu, cepat. Buka Alkitabmu. Buka Di antara kameramu, cepat. tappingan kau ini pasti ada penyusup. Cepat. Jadi tidak boleh kayak penyusup. gitu. Cepat, kau buka Alkitabmu. Ayo, kamu Tidak mempermalukan perlu. dirimu di sini. Buka Tata Alkitabmu. krama kau cakap pun tak ada bagus. Kamu mengata-ngatain saya sesat. Kamu mengata-ngatain saya tai. Tata kerama kamu itu bagus. Karena tata krama kau dari awal, kau yang host. Kau dari awal Saya- sampai akhir. Gini ya, nggak usah ke pribadi. Buka sekarang ayat di dalam Alkitab. Buka sekarang. Nggak usah ad hominem. Nggak perlu. Sekarang buka Alkitabmu kalau kau ngaku orang Kristen. Ayo. Buka mic-nya. Buka kameramu. Tunjukkan sama saya. Matius 21 ayat 11. Baca. Dia ngata-ngatain saya, dia ad hominem dari tadi. Tapi dia bilang saya nggak ada tata krama. Kamu udah ngatain saya aja, kamu kesini masih saya hargai. Baca. Nggak bisa baca dia. Gimana? Udah dibaca? Di googling? Tuh, si Pokayaki ku tandai kamu. Ku tandai kamu. Apa di situ ditulis? Di sini ditulis Apa? Terus? Nabi Yesus Galilea. Oke, apa dikatakan? Nabi? Nabi Yesus Oh, Nazaret Galilea. jadi udah Enggak, tahu sekarang kau tahu enggak kan? artinya? Jadi udah tahu kok Sekarang- kan bahwa Yesus itu juga nabi. Ini artinya, nggak usah diartiin, udah jelas. Mau lu artiin apa lagi?